Halo Ibu dan Bapak yang saya hormati. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan penuh berkah ya. Saya mau tanya dulu nih, pernah nggak merasa baru bangun tidur tapi tubuh masih terasa lemas? Atau siang baru jam 10, tapi sudah mulai ngantuk dan nggak bertenaga? Kalau iya, jangan-jangan pagi hari kita belum diisi dengan makanan yang tepat. Nah, di video ini, kita akan bahas 7 buah alami yang bisa bantu jaga stamina supaya tetap segar dan bertenaga sepanjang hari, terutama untuk usia 50 tahun ke atas. Dan yang paling penting, buah-buahan ini bisa dikonsumsi di pagi hari, rasanya enak, dan insya Allah aman untuk tubuh lansia. Kita juga akan bahas kandungan gizi dan manfaatnya untuk tubuh, waktu terbaik mengonsumsinya, resep sederhana dan tips kombinasi sehat, serta beberapa penelitian ilmiah yang mendukung khasiatnya. Oh ya, sebelum lanjut, saya ingin tahu, Ibu dan Bapak yang sedang menonton ini, boleh dong tulis di komentar nama dan dari kota mana menonton video ini. Saya sangat senang bisa menyapa penonton dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya Ibu dan Bapak tidak ketinggalan info kesehatan lainnya yang cocok untuk usia 50 tahun ke atas. Ibu dan Bapak yang saya hormati, memasuki usia 50, 60, bahkan 70 tahun, tubuh kita tentu sudah mulai mengalami perubahan alami. Metabolisme melambat, massa otot berkurang, dan energi terasa cepat habis meskipun aktivitas ringan saja. Kadang, baru cuci piring sebentar sudah terasa pegal. Atau baru jalan ke warung depan, langsung ngos-ngosan. Padahal sebelumnya, bisa menyapu rumah dan menyiram tanaman tanpa masalah. Nah, kondisi seperti ini bukan karena tubuh lemah, tapi karena asupan energi dari makanan belum cukup tepat. Khususnya di pagi hari, banyak lansia hanya minum teh manis atau bahkan hanya air putih. Padahal tubuh butuh bahan bakar untuk mulai bergerak, berpikir, dan menjaga imunitas. Kalau kita membiasakan sarapan sehat, terutama dari buah alami, maka energi tubuh lebih stabil sepanjang hari. Pikiran jadi lebih fokus dan tidak gampang ngantuk. Otot dan sendi lebih kuat, karena aliran darah lancar. Dan yang paling penting, kita jadi lebih bersemangat menjalani aktivitas. Menurut sebuah studi dari National Institute on Aging, lansia yang mengonsumsi buah secara teratur, terutama di pagi hari, memiliki tingkat vitalitas dan kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan yang jarang makan buah. Jadi, menjaga stamina bukan harus dengan suplemen mahal. Cukup mulai dari buah segar yang tersedia di sekitar kita. Sebentar lagi, kita akan bahas satu persatu buah apa saja yang cocok dikonsumsi pagi hari, agar tenaga Ibu dan Bapak tetap terjaga dari pagi sampai malam. Sekarang, kita masuk ke buah pertama yang sangat dianjurkan untuk menjaga stamina lansia di pagi hari, yaitu pisang. Buah ini sangat mudah ditemukan di Indonesia, harganya terjangkau, dan bisa dimakan langsung tanpa harus diolah ribet. Tapi jangan salah, pisang bukan cuma soal rasa manis dan mengenyangkan. Pisang mengandung energi alami yang sangat dibutuhkan tubuh lansia, terutama di pagi hari. Apa yang membuat pisang istimewa? Pisang kaya akan karbohidrat kompleks. Nah, beda ya dengan karbohidrat sederhana seperti gula pasir atau sirup. Karbohidrat kompleks dari pisang ini dicerna lebih lambat, sehingga memberi energi yang bertahan lebih lama. Selain itu, pisang juga mengandung potasium, kalium mineral penting untuk menjaga fungsi otot dan jantung. Vitamin B6, bantu tubuh mengubah makanan menjadi energi. Serat alami, bantu pencernaan, biar tidak cepat kembung atau sembelit. Banyak orang merasa lebih segar setelah sarapan pisang karena tubuh langsung diisi dengan nutrisi yang pas, bukan hanya gula instan. Manfaat pisang untuk lansia. Untuk lansia, pisang bisa membantu dalam beberapa hal. Mencegah kram otot dan rasa pegal yang sering datang tiba-tiba. Bantu tekan tekanan darah karena kandungan potasiumnya. Memberi rasa kenyang sehat, cocok bagi yang ingin menjaga berat badan. Mengurangi kelelahan mental dan fisik. Ada juga studi dari Universitas Northumbria, Inggris, yang menyebutkan bahwa mengonsumsi pisang 30 menit sebelum aktivitas ringan bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan memberi rasa fokus yang lebih stabil. Studi ini menggunakan lansia dan atlet sebagai subjeknya, dan hasilnya sangat menjanjikan. Resep praktis, sarapan pisang energi.
Kalau ibu dan bapak bosan makan pisang begitu saja, coba resep sehat ini. Pisang oat madu hangat. 1 buah pisang matang, jenis kepok atau ambon. 3 sendok makan oat, rendam dulu pakai air panas selama 5 menit. 1 sendok teh madu asli. Sedikit kayu manis bubuk, jika suka. Campur semua dalam mangkuk kecil, aduk rata. Rasanya hangat, lembut, dan sangat cocok untuk lansia yang punya masalah gigi atau lambung. Tips dan peringatan. Meski sehat, jangan makan pisang dalam keadaan perut sangat kosong, terutama jika ibu atau bapak punya riwayat MAG atau asam lambung. Karena pisang bisa merangsang produksi asam lambung pada sebagian orang. Juga, hindari pisang yang terlalu mentah, karena kandungan patinya lebih sulit dicerna. Untuk lansia yang sedang mengatur kadar gula darah, pilih pisang yang tidak terlalu matang, karena makin matang, kadar gula alaminya makin tinggi. Jadi, mulai besok pagi, boleh dicoba ya. 1 buah pisang matang, dimakan bersama oat atau roti gandum, bisa bantu jaga stamina hingga siang hari. Dan tentu saja, ini baru buah pertama. Masih ada 6 buah lainnya yang tak kalah bermanfaat untuk menjaga tenaga sepanjang hari. Sekarang, kita lanjut ke buah kedua yang sangat cocok dikonsumsi pagi hari untuk menjaga stamina, yaitu pepaya. Mungkin terdengar biasa ya, ibu dan bapak. Tapi jangan salah, pepaya adalah salah satu buah paling lengkap manfaatnya. Apalagi untuk kita yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Kandungan pepaya yang membantu stamina. Pepaya mengandung vitamin C dan vitamin A tinggi untuk daya tahan tubuh. Enzim papain, bantu pencernaan bekerja lebih efisien. Kalium bantu mengatur tekanan darah. Folat dan serat sangat baik untuk metabolisme tubuh. Yang menarik, enzim papain dalam pepaya punya peran unik. Dia membantu tubuh kita memecah protein dan lemak dari makanan agar lebih mudah diserap. Artinya, saat kita sarapan dengan pepaya, tubuh jadi lebih efisien dalam menyerap energi dari makanan yang kita konsumsi. Kenapa lansia cocok makan pepaya pagi hari? Banyak lansia mengeluh soal perut begah, buang air tidak lancar, dan kembung, terutama di pagi hari. Nah, pepaya bisa membantu mengatasi itu semua. Kalau pencernaan lancar, otomatis tubuh lebih segar dan stamina pun meningkat. Ada penelitian dari Department of Food and Nutrition, Korea University, yang menyebutkan bahwa pepaya bisa membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dan memperbaiki kualitas mikroflora usus, 2 hal penting yang sangat berpengaruh terhadap tingkat energi dan kekebalan tubuh lansia. Resep praktis pepaya pagi hari. Kalau ingin variasi, coba resep ringan ini. Pepaya segar daun mint. 1 mangkuk pepaya potong dadu. Air perasan jeruk nipis, secukupnya. 3 lembar daun mint, iris halus. Campur semuanya, lalu sajikan dalam keadaan dingin. Rasanya segar, tidak terlalu manis, dan bisa jadi menu pembuka sarapan yang ringan tapi menyehatkan. Cocok juga untuk ibu dan bapak yang merasa cepat mual kalau pagi. Tips dan peringatan. Meskipun pepaya tergolong aman, jangan konsumsi terlalu banyak dalam satu waktu, apalagi saat perut kosong. Pada sebagian orang, pepaya yang sangat matang bisa merangsang produksi gas di lambung dan membuat perut kembung. Untuk lansia dengan masalah lambung atau GERD, disarankan untuk mengonsumsi pepaya setelah makan utama atau dicampur dengan makanan lain, seperti yogurt rendah lemak. Selain itu, pepaya juga mengandung gula alami yang cukup tinggi bila dimakan dalam porsi besar. Jadi bagi penderita diabetes, cukup 5-6 potong kecil saja sudah cukup memberi manfaat. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu di Cilacap, usianya sudah 72 tahun. Setiap pagi, beliau selalu sarapan dengan air putih hangat, 5 potong pepaya, dan 1 lembar roti gandum. Katanya, sejak mulai kebiasaan itu, badannya lebih ringan, tidak cepat capek, dan jarang sembelit. Hal sederhana, tapi efeknya besar. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh pepaya. Karena selain murah dan mudah ditemukan, pepaya bisa jadi kunci untuk stamina yang lebih stabil setiap hari, apalagi bila dimakan di pagi hari. Buah berikutnya yang sangat bagus dikonsumsi di pagi hari untuk menjaga stamina adalah apel. Apel sering disebut sebagai buah paling praktis dan paling netral. Tidak terlalu asam, tidak terlalu manis, dan bisa dikonsumsi siapa saja, dari anak kecil sampai lansia. Tapi, di balik kesederhanaannya,
Ternyata apel menyimpan banyak manfaat untuk tubuh, terutama untuk kita yang ingin menjaga energi sepanjang hari. Apa kandungan apel yang membantu stamina? Apel kaya akan karbohidrat alami, terutama dalam bentuk fruktosa dan glukosa, yang bisa menjadi sumber energi instan namun tidak menyebabkan lonjakan gula darah drastis. Selain itu, apel mengandung serat pektin, bantu pencernaan dan membuat kenyang lebih lama. Vitamin C, untuk daya tahan tubuh dan regenerasi sel. Antioksidan quercetin, membantu fungsi paru dan jantung tetap optimal. Air tinggi, menjaga hidrasi tubuh, terutama di pagi hari. Kombinasi inilah yang membuat apel bisa jadi makanan pagi yang ringan tapi mengenyangkan, cocok untuk lansia yang tidak terbiasa makan berat setelah bangun tidur. Manfaat apel untuk lansia. Beberapa manfaat apel yang penting untuk usia 50 tahun ke atas antara lain. Menjaga kestabilan energi. Apel memberi energi secara perlahan karena seratnya tinggi. Tidak seperti gula buatan yang naik dan turun cepat, apel menjaga tenaga tetap stabil sepanjang pagi. Mencegah kelelahan mental. Kandungan antioksidan di dalam apel bantu meningkatkan aliran oksigen ke otak, sehingga membantu kita berpikir jernih dan tetap fokus. Menurunkan risiko kolesterol tinggi dan tekanan darah. Serat pektin dalam apel bekerja seperti penyerap lemak jahat yang membantu mengontrol kadar kolesterol secara alami. Menjaga kadar gula darah tetap stabil. Meski apel mengandung gula, indeks glikemiknya rendah. Itu sebabnya apel sering direkomendasikan bahkan untuk lansia yang mengidap diabetes ringan. Studi ilmiah yang mendukung. Sebuah studi dari University of California Davis menyebutkan bahwa lansia yang mengonsumsi satu apel setiap hari selama 6 minggu mengalami peningkatan fungsi paru-paru, penurunan risiko stres oksidatif, dan peningkatan daya tahan tubuh. Studi ini menekankan bahwa antioksidan dan senyawa aktif dalam apel bekerja sinergis untuk melawan kelelahan, terutama pada usia lanjut. Resep apel ramah lansia, apel kukus kayu manis. Jika gigi sudah tidak sekuat dulu, atau lambung cenderung sensitif terhadap makanan mentah, ibu dan bapak bisa coba olahan ini. Apel kukus kayu manis. 1 buah apel, potong dadu atau tipis-tipis. Kukus selama 5-7 menit hingga empuk. Taburi sedikit bubuk kayu manis. Bisa ditambah madu asli, 1 sendok teh, jika suka. Rasanya lembut, hangat, dan tetap mengandung serat. Cocok untuk yang punya masalah pencernaan. Tips peringatan untuk konsumsi apel. Walaupun apel sangat bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Makan bersama kulitnya jika memungkinkan, karena kulit apel mengandung antioksidan tinggi. Tapi pastikan dicuci bersih, rendam dulu dalam air garam atau cuka agar sisa pestisidanya hilang. Bagi yang punya masalah gigi atau lambung sensitif, sebaiknya apel dipotong kecil atau dikukus terlebih dahulu. Jangan makan apel terlalu dekat dengan waktu tidur. Kandungan gulanya tetap bisa membuat metabolisme tubuh terjaga dan menyebabkan sulit tidur jika dikonsumsi malam hari. Saya pernah mendapat komentar dari penonton di YouTube, seorang bapak dari Karawang. Beliau bilang, sejak mulai rutin makan 1 buah apel pagi hari, kadang dimakan begitu saja, kadang dibuat kukus. Beliau merasa tubuhnya lebih ringan, tidak mudah mengantuk di siang hari, dan jarang sakit kepala. Hal sederhana, tapi efeknya nyata. Jadi, jika ibu dan bapak ingin menjaga stamina dengan cara alami, apel bisa jadi pilihan yang sangat praktis dan sehat. Bisa dibawa kemana-mana, bisa dimakan kapan saja, dan manfaatnya luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke buah yang sangat identik dengan energi cepat dan stamina tinggi, yaitu kurma. Mungkin ibu dan bapak lebih sering melihat atau makan kurma saat bulan Ramadan. Tapi sebenarnya, kurma adalah salah satu buah paling bermanfaat untuk dikonsumsi pagi hari, terutama untuk kita yang sudah berusia lanjut dan butuh dorongan tenaga alami sejak bangun tidur. Kandungan gizi kurma. Kurma mengandung gula alami, fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Kalium dan magnesium penting untuk fungsi otot dan jantung. Vitamin B kompleks bantu mengubah makanan jadi energi. Serat bantu pencernaan dan menstabilkan energi. Antioksidan flavonoid dan polifenol bantu lawan radikal bebas. Yang menarik, meskipun manis, kurma tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis bila dikonsumsi dalam jumlah kecil dan wajar, karena seratnya cukup tinggi.
Manfaat kurma untuk menambah stamina pagi hari. Energi instan yang tidak bikin drop. Kandungan gula alaminya memberi dorongan energi cepat, cocok untuk lansia yang merasa lemas atau kurang tenaga saat bangun pagi. Menyehatkan jantung dan otot. Karena tinggi kalium, kurma membantu menjaga irama jantung tetap stabil dan mengurangi risiko kram otot pada pagi hari. Mendukung daya tahan tubuh. Antioksidannya bantu memperkuat sistem imun, membuat tubuh tidak gampang lelah atau jatuh sakit. Menstabilkan tekanan darah. Konsumsi 2-3 butir kurma di pagi hari bisa membantu menjaga tekanan darah tetap normal, tanpa efek samping obat. Dukungan penelitian. Sebuah studi dari Qatar University menemukan bahwa konsumsi 3 butir kurma setiap hari selama 4 minggu bisa meningkatkan energi harian secara signifikan, memperbaiki kualitas tidur, menurunkan kelelahan kronis, terutama pada lansia. Studi ini menyoroti kandungan magnesium, serat, dan antioksidan dalam kurma sebagai penyumbang efek positif tersebut. Resep praktis, kurma rendam air hangat. Kalau ibu dan bapak tidak suka makan kurma langsung, bisa coba resep ringan ini. Kurma rendam air hangat. Ambil 2-3 butir kurma. Rendam dalam 1 gelas air hangat selama 15-30 menit. Minum airnya dan makan kurmanya setelah itu. Minuman ini bisa diminum pagi hari saat perut masih kosong. Rasanya lembut, hangat di perut, dan sangat baik untuk pencernaan serta energi awal hari. Tips dan peringatan. Untuk lansia yang mempunyai diabetes, kurma tetap boleh dikonsumsi dalam jumlah sangat terbatas, maksimal 2-3 butir sehari, dan hindari mencampur dengan makanan manis lainnya. Pilih kurma yang alami tanpa tambahan gula. Hindari kurma kering yang diberi sirup tambahan, karena kadar gulanya bisa melonjak tinggi. Jangan makan terlalu banyak, karena walaupun sehat, kurma tetap tinggi kalori. Terlalu banyak bisa memicu berat badan naik dan terasa terlalu panas di tubuh bagi sebagian orang. Saya pernah membaca komentar dari seorang ibu di Makassar. Beliau bilang, sejak rutin mengonsumsi 2 butir kurma dengan air hangat setiap pagi, beliau tidak lagi merasa lemas dan tidak mudah pusing. Bahkan katanya, rasa cemasnya berkurang, karena tubuh terasa lebih tenang. Kurma memang bukan hanya makanan, tapi juga obat alami yang sudah digunakan sejak zaman dulu. Waktu terbaik konsumsi. Idealnya kurma dikonsumsi di pagi hari sebelum sarapan utama, sebagai camilan ringan saat perut kosong. Dicampur dalam menu sarapan seperti bubur oat atau roti gandum. Dengan begitu, energi dari kurma akan langsung diserap tubuh dan membantu aktivitas sepanjang hari. Sekarang kita masuk ke buah kelima yang juga sangat cocok dikonsumsi pagi hari untuk menjaga stamina, yaitu jeruk. Buah jeruk sudah tidak asing lagi di meja makan keluarga Indonesia. Rasanya segar, mudah dikupas, dan bisa dimakan kapan saja. Tapi yang jarang diketahui, jeruk adalah buah yang sangat efektif dalam menjaga energi dan daya tahan tubuh, terutama jika dikonsumsi di pagi hari. Kandungan jeruk yang menyegarkan dan menyehatkan. Jeruk kaya akan vitamin C memperkuat daya tahan tubuh. Air menjaga hidrasi tubuh di pagi hari. Flavonoid dan antioksidan alami membantu peredaran darah. Serat, khususnya di bagian putih dalam kulit buah, menjaga kenyang lebih lama. Kalium dan asam folat penting untuk fungsi otot dan jantung. Buah ini termasuk dalam kategori penyegar tubuh alami, karena kadar airnya tinggi dan memberi rasa segar secara instan. Manfaat jeruk untuk lansia. Membantu tubuh tetap terhidrasi. Di pagi hari, tubuh kita seringkali mengalami dehidrasi ringan setelah tidur semalaman. Konsumsi jeruk bisa membantu mengisi kembali cairan tubuh secara alami, sekaligus memberi rasa segar. Meningkatkan sistem imun. Vitamin C yang tinggi dalam jeruk membantu mencegah infeksi, pilek, dan mempercepat pemulihan bila tubuh sedang kelelahan. Mendukung metabolisme dan pencernaan. Kandungan serat di jeruk memperlancar proses pencernaan. Bila pencernaan lancar, maka penyerapan energi juga lebih optimal. Menurunkan kelelahan fisik. Jeruk mengandung hesperidin, yaitu antioksidan yang mendukung aliran darah lebih lancar, sehingga tubuh tidak cepat lemas atau pegal. Studi penelitian. Penelitian dari Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi buah jeruk atau jus jeruk alami 3-5 kali seminggu mengalami
peningkatan energi harian, fungsi otak yang lebih stabil, penurunan risiko infeksi saluran pernapasan. Hal ini terutama karena sinergi antara vitamin C, flavonoid, dan air dalam jeruk. Resep pagi sederhana, jeruk peras segar. Untuk sarapan yang menyegarkan, ibu dan bapak bisa membuat jeruk peras segar, tanpa gula. 2 buah jeruk manis, pilih yang matang. Peras dan saring bijinya. Sajikan dalam gelas, bisa diberi daun mint atau sedikit es batu jika tidak ada masalah lambung. Minuman ini sangat cocok dikonsumsi 15-30 menit sebelum sarapan utama, untuk membangunkan tubuh dan memberi energi ringan. Tips dan peringatan. Jangan konsumsi jeruk saat perut benar-benar kosong, terutama bagi yang punya masalah lambung atau MA. Kandungan asam sitrat dalam jeruk bisa memicu rasa perih atau mulas. Hindari menambahkan gula atau sirup buatan ke dalam jus jeruk, karena akan mengganggu keseimbangan gula darah. Bagi penderita asam urat atau radang sendi, konsumsi jeruk dalam jumlah sedang, karena beberapa jenis jeruk bisa mempengaruhi kadar purin pada tubuh tertentu, meskipun secara umum aman. Seorang penonton kami dari Banyuwangi pernah menulis di komentar, "Setiap pagi saya minum jeruk peras asli tanpa gula. Sudah 2 bulan ini terasa lebih segar dan tidak gampang lelah meski harus bantu cucu sekolah pagi." Luar biasa ya, hal sederhana bisa memberi dampak besar untuk keseharian. Waktu terbaik konsumsi jeruk. Pagi hari setelah bangun tidur, idealnya 15-30 menit sebelum sarapan. Bisa juga sebagai camilan tengah pagi, terutama setelah aktivitas ringan seperti senam atau jalan pagi. Hindari konsumsi malam hari bagi yang punya masalah lambung atau insomnia ringan. Sekarang kita masuk ke buah keenam yang bisa jadi sumber tenaga alami di pagi hari, yaitu alpukat. Buah yang satu ini kadang dianggap tidak cocok dimakan pagi hari karena rasanya tidak semanis pisang atau pepaya. Tapi faktanya, alpukat justru menyimpan energi padat yang sangat dibutuhkan tubuh, apalagi untuk kita yang sudah berusia di atas 50 tahun. Apa saja kandungan gizi alpukat? Alpukat adalah salah satu buah dengan lemak sehat yang sangat tinggi. Tapi tenang, lemak dalam alpukat bukan lemak jahat, justru lemak tak jenuh tunggal yang bantu menstabilkan gula darah, memelihara jantung dan pembuluh darah, membantu penyerapan vitamin lain seperti A, D, E, dan K. Selain lemak sehat, alpukat juga mengandung serat tinggi bantu kenyang lebih lama, kalium lebih banyak dari pisang, bantu fungsi otot dan tekanan darah, vitamin B5 dan B6 mendukung metabolisme energi, vitamin E dan C sebagai antioksidan. Kandungan ini membuat alpukat menjadi buah padat nutrisi yang cocok dijadikan menu sarapan bagi lansia yang butuh tenaga, tanpa harus makan dalam porsi besar. Manfaat alpukat bagi lansia di pagi hari. Memberi energi tahan lama. Kombinasi lemak sehat dan serat membuat alpukat dicerna secara perlahan. Artinya, tubuh mendapatkan asupan energi yang stabil sepanjang pagi, bukan hanya meledak di awal, lalu turun cepat seperti makanan manis. Meningkatkan fungsi otak dan mood. Vitamin B6 dalam alpukat membantu produksi serotonin dan dopamine, 2 zat yang mendukung kesehatan mental dan suasana hati lansia. Melindungi jantung dan pembuluh darah. Alpukat membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, sehingga sangat bagus bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau kolesterol. Membantu penyerapan gizi lainnya. Misalnya kalau pagi hari makan sayuran seperti bayam, tubuh akan lebih optimal menyerap vitamin dari sayur tersebut bila ada alpukat sebagai pendamping. Studi penelitian. Sebuah studi dari University of Illinois menemukan bahwa orang yang rutin makan alpukat 1-2 kali sehari memiliki fungsi kognitif lebih baik, stamina otot lebih tinggi, tekanan darah lebih stabil dibandingkan mereka yang tidak konsumsi alpukat sama sekali. Studi ini menyimpulkan bahwa alpukat adalah salah satu makanan terbaik untuk lansia, karena kaya nutrisi sekaligus membantu proses metabolisme yang melambat akibat usia. Resep sarapan, alpukat tumbuk roti gandum. Buat ibu dan bapak yang ingin variasi sarapan sehat dengan alpukat, bisa coba ini. Roti alpukat lemon. 1/2 buah alpukat matang. 1 lembar roti gandum panggang. Sedikit air perasan jeruk nipis. Taburi sedikit garam atau lada bubuk, opsional. Tumbuk alpukat dengan sendok,
Beri perasan jeruk nipis, lalu oleskan di atas roti. Makanan ini ringan, tidak bikin kembung, dan sangat cocok untuk pencernaan lansia. Tips peringatan. Alpukat mengandung kalori cukup tinggi, jadi cukup konsumsi setengah buah saja untuk pagi hari. Hindari mencampur alpukat dengan gula atau susu kental manis, seperti yang sering kita temui di es alpukat kekinian. Itu malah mengubahnya jadi makanan tinggi gula. Bagi lansia dengan berat badan yang ingin dijaga atau naik sedikit, alpukat sangat membantu. Tapi bagi yang sedang mengontrol berat badan, harus tetap batasi porsinya. Ada seorang ibu dari Balikpapan yang kirim cerita lewat email. Beliau cerita, tiap pagi hanya makan setengah buah alpukat dengan roti gandum dan air putih hangat. Awalnya untuk diet, tapi yang dirasakan malah tidak gampang lapar, jarang lelah, dan tekanan darah lebih stabil. Ternyata, tubuh lebih suka makanan alami dibandingkan suplemen. Nah, kita sampai pada buah terakhir dalam daftar kita hari ini, dan ini termasuk favorit banyak orang. Buahnya besar, warnanya cerah, rasanya manis dan segar. Ya, kita sedang membahas semangka. Bagi ibu dan bapak yang sering merasa cepat lelah, kepanasan, atau haus di pagi hari, semangka bisa jadi solusi alami untuk menyegarkan tubuh dan mengisi tenaga dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Apa saja kandungan semangka? Semangka mungkin terlihat seperti buah air saja. Tapi justru karena itulah, semangka sangat baik dikonsumsi pagi hari, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Kandungan utama semangka meliputi lebih dari 90% air bantu hidrasi tubuh. Vitamin C untuk daya tahan tubuh. Vitamin A dari beta-karoten, baik untuk mata dan kulit. Magnesium dan kalium bantu kerja jantung dan otot. Likopen antioksidan yang bantu cegah peradangan. Yang unik dari semangka adalah rasa manisnya berasal dari gula alami. Tapi karena kandungan airnya tinggi, indeks glikemiknya relatif aman bila dikonsumsi dalam jumlah sedang. Manfaat semangka untuk lansia. Menghidrasi tubuh setelah tidur. Setelah semalaman tanpa minum, tubuh kita cenderung sedikit dehidrasi. Nah, semangka adalah buah terbaik untuk mengembalikan cairan tubuh dengan cepat. Meningkatkan stamina otot dan sendi. Kalium dan magnesium dalam semangka membantu fungsi otot tetap optimal, sehingga lansia tidak mudah pegal atau kejang otot. Menenangkan tubuh dan mengurangi tekanan darah. Semangka punya efek menyejukkan pada tubuh dan bisa membantu menstabilkan tekanan darah, apalagi saat cuaca panas atau tubuh banyak berkeringat. Meningkatkan mood dan rasa segar. Kandungan vitamin C dan air membuat tubuh lebih segar, dan pikiran jadi lebih tenang di pagi hari. Dukungan penelitian. Sebuah studi dari Florida State University menemukan bahwa konsumsi semangka secara teratur dapat menurunkan tekanan darah pada lansia, meningkatkan sirkulasi darah, memberikan efek pendinginan alami pada tubuh tanpa obat. Studi ini menyoroti kandungan L-citrulline, yaitu asam amino alami dalam semangka, yang membantu pelebaran pembuluh darah dan mengurangi ketegangan otot. Resep praktis pagi, semangka daun mint. Kalau ibu dan bapak bosan makan semangka begitu saja, bisa coba resep segar ini. Semangka segar mint. Potong semangka dadu, buang bijinya. Tambahkan daun mint segar yang diiris halus. Bisa diberi sedikit air jeruk nipis. Sajikan dalam mangkuk kecil. Rasanya segar, ringan, dan sangat cocok disantap setelah bangun tidur atau setelah senam pagi. Tips dan peringatan. Jangan makan semangka terlalu banyak saat perut benar-benar kosong, terutama bagi yang punya riwayat lambung sensitif. Pilih semangka yang matang alami, hindari yang terlalu putih atau keras, karena nutrisinya belum optimal. Bagi lansia dengan diabetes, semangka tetap boleh dikonsumsi, tapi cukup sekitar 4-5 potong kecil saja, karena kandungan gula alaminya tetap harus diperhitungkan. Jangan konsumsi semangka terlalu malam, karena kandungan airnya tinggi dan bisa membuat sering buang air kecil di malam hari, mengganggu tidur. Ada seorang kakek dari Cirebon yang pernah menulis komentar. Saya tiap pagi makan semangka setelah jalan pagi keliling kampung. Rasanya lebih segar daripada teh manis. Nggak gampang capek dan jadi jarang pusing. Hal sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Waktu terbaik konsumsi. Setelah olahraga ringan pagi hari. Saat cuaca panas untuk bantu menurunkan suhu tubuh. Sebagai bagian dari sarapan ringan sebelum makan besar.
Nah, setelah kita membahas 7 buah yang sangat baik untuk stamina harian, sekarang muncul pertanyaan penting. Kapan sebenarnya waktu terbaik untuk makan buah-buah ini? Apakah langsung saat bangun tidur? Atau setelah sarapan? Atau justru sebelum olahraga ringan pagi? Khusus untuk ibu dan bapak yang usianya sudah 50 tahun ke atas, waktu makan buah sangat berpengaruh, bukan hanya terhadap daya serap nutrisi, tapi juga terhadap pencernaan dan kualitas energi sepanjang hari. 1 pagi hari setelah minum air putih. Waktu terbaik yang pertama adalah sekitar 15-30 menit setelah bangun tidur dan minum air putih. Kenapa? Saat kita tidur, tubuh tidak mendapat asupan apapun selama 6-8 jam. Itu membuat pencernaan istirahat. Nah, air putih akan membantu mengaktifkan sistem pencernaan secara perlahan, lalu buah bisa masuk sebagai sumber energi awal yang ringan dan mudah diserap. Contoh buah yang cocok dikonsumsi di waktu ini. Pepaya, membantu pencernaan kembali aktif. Pisang, sumber energi yang langsung terasa. Semangka, membantu hidrasi tubuh setelah tidur. Catatan penting. Kalau ibu atau bapak punya riwayat MAG atau asam lambung, sebaiknya pilih buah yang tidak terlalu asam dan dikonsumsi dalam jumlah kecil dulu. Misalnya, 3 potong pepaya atau 1/2 pisang saja. 2. Sebelum sarapan utama. Buah juga bisa dimakan 10-20 menit sebelum makan berat di pagi hari. Tujuannya agar tubuh menyerap nutrisi dari buah dengan maksimal, karena buah lebih cepat dicerna dibandingkan nasi, telur, atau lauk pauk. Contoh buah yang cocok. Kurma, 2-3 butir cukup untuk memberi energi awal sebelum makan nasi. Alpukat, bila dikonsumsi dalam bentuk tumbukan di atas roti gandum. Hindari mencampur buah dengan makanan berat secara bersamaan, misalnya makan pisang bersama nasi goreng. Kenapa? Karena waktu cerna buah dan makanan berat berbeda, dan bisa menimbulkan rasa kembung atau cepat lapar lagi. 3. Setelah aktivitas pagi ringan, senam, jalan, menyapu. Waktu ketiga yang baik untuk konsumsi buah adalah setelah aktivitas fisik ringan di pagi hari. Tubuh kita membutuhkan pengisian ulang tenaga setelah mengeluarkan keringat dan energi. Buah yang cocok dikonsumsi di waktu ini: jeruk peras tanpa gula, semangka, apel segar. Karena buah-buah ini mengandung banyak air dan antioksidan yang membantu tubuh pulih lebih cepat dan tidak lemas. Kalau ingin minum jus, usahakan tidak menambahkan gula atau susu kental manis, agar manfaatnya tetap maksimal. 4. Jangan makan buah tepat setelah makan berat. Banyak orang langsung makan buah setelah makan nasi atau lauk. Padahal, kebiasaan ini justru bisa mengganggu pencernaan. Kenapa? Karena buah dicerna lebih cepat daripada nasi dan lauk. Kalau dimakan bersamaan, buah akan terjebak di dalam perut dan bisa menimbulkan fermentasi, gas, dan kembung. Sebaiknya beri jeda 1-2 jam setelah makan utama sebelum mengonsumsi buah. Atau, lebih baik lagi, makan buah sebagai camilan pagi menjelang siang. Kapan sebaiknya tidak makan buah? Menjelang tidur. Apalagi buah yang tinggi air seperti semangka, karena bisa memicu sering buang air kecil di malam hari dan mengganggu tidur. Saat perut sangat kosong dan Anda sedang dalam kondisi lemah atau pusing berat. Buah-buahan yang mengandung asam, seperti jeruk, bisa memperparah rasa mual. Untuk penderita diabetes, hindari makan buah manis tanpa pendamping. Makanlah buah berserat tinggi dan dalam jumlah kecil, serta pantau kadar gula darah. Pak Wiryo, seorang pensiunan guru dari Sleman, punya kebiasaan sarapan buah sejak usia 60. Beliau cerita, tiap pagi setelah minum air putih hangat, beliau makan 3 potong pepaya atau apel kecil. Lalu jalan kaki sebentar, baru sarapan nasi dengan tempe. Kata beliau, energinya terasa lebih seimbang, dan tubuh tidak cepat lelah sampai siang. Pola yang sederhana, tapi berdampak besar. Sudah tahu buahnya, sudah tahu manfaat dan waktu terbaiknya. Tapi jangan lupa, ada hal yang sama pentingnya. Bagaimana cara mengonsumsi buah-buahan ini dengan aman, tepat, dan sesuai kondisi tubuh kita? Karena kalau salah cara makan, salah kombinasi, atau penyimpanan tidak benar, buah yang sehat bisa berubah jadi penyebab gangguan pencernaan atau gula darah naik. Nah, di bagian ini kita bahas tips-tips praktisnya ya. 1. Kombinasi buah, jangan asal campur.
Banyak orang suka mencampur buah dalam satu wadah, misalnya jadi rujak atau salad buah. Tapi ternyata, tidak semua buah cocok dikombinasikan bersama. Khusus untuk lansia, hindari mencampur terlalu banyak buah dalam sekali makan, karena proses pencernaannya berbeda-beda. Bisa menyebabkan fermentasi berlebihan, kembung, atau bahkan diare ringan. Kombinasi aman dan sederhana untuk lansia. Apel pisang, pepaya kurma, semangka jeruk, dengan jeda 10 menit. Alpukat roti gandum, bukan buah, tapi sumber karbo yang mendukung pencernaan. Usahakan tidak lebih dari 2 jenis buah dalam satu waktu makan. Biarkan tubuh menyerap nutrisinya secara optimal tanpa beban berlebihan. 2 cara penyimpanan yang tepat. Mungkin ibu dan bapak terbiasa menyimpan semua buah di kulkas. Tapi tidak semua buah suka suhu dingin, apalagi kalau belum matang sempurna. Tips penyimpanan sederhana. Pisang, pepaya, dan alpukat, simpan di suhu ruang sampai matang. Baru bisa dimasukkan kulkas agar tidak cepat busuk. Jeruk dan apel, aman di kulkas. Tapi sebaiknya dikeluarkan 10-15 menit sebelum dimakan supaya tidak terlalu dingin. Semangka, jika masih utuh, simpan di suhu ruang. Jika sudah dipotong, wajib disimpan di kulkas dan habiskan dalam 1-2 hari. Kurma, simpan di wadah kedap udara di tempat sejuk dan kering. Tidak perlu di kulkas. Jangan simpan buah terlalu lama. Semakin lama disimpan, semakin berkurang kandungan vitaminnya, terutama vitamin C dan enzim alami yang baik untuk tubuh. 3. Perhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Tidak semua orang cocok dengan semua jenis buah. Apalagi kalau sudah ada riwayat kesehatan tertentu. Contoh perhatian khusus. Diabetes. Hindari buah yang terlalu manis dan tinggi gula alami, seperti semangka dalam porsi besar. Pilih apel, pepaya, atau alpukat dalam porsi kecil dan jangan makan berdekatan dengan nasi atau karbohidrat lain. Asam urat. Batasi konsumsi buah tinggi fruktosa seperti semangka dan kurma, walaupun dalam jumlah kecil tetap aman bila tidak berlebihan. Lambung sensitif atau MA, hindari buah asam seperti jeruk atau nanas saat perut kosong. Pilih buah lembut dan berserat seperti pepaya dan pisang matang. Tips penting. Setiap tubuh berbeda, jadi amati reaksi tubuh setelah makan buah tertentu. Jika perut terasa kembung, pusing, atau tidak nyaman, hentikan dulu, lalu coba konsultasikan dengan dokter. Tips tambahan, buah lokal lebih baik. Tidak perlu beli buah mahal seperti blueberry, kiwi, atau buah impor lainnya. Buah lokal seperti pisang kepok, pepaya, jambu, dan semangka pun sangat cukup untuk kebutuhan stamina lansia. Yang penting rutin, alami, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Bu Ningrum dari Yogyakarta cerita di kolom komentar. Dulu saya suka campur semua buah dalam satu mangkuk. Rasanya segar, tapi perut sering begah. Setelah dengar tips dari video ini, saya hanya makan 2 jenis buah saja, dan saya perhatikan, badan jadi lebih ringan dan gak mual. Kadang perubahan kecil bisa memberi dampak besar. Sahabat sehat semua, setelah kita membahas 7 buah terbaik yang bisa bantu menjaga stamina harian lansia, semoga sekarang ibu dan bapak makin paham bahwa cara memulai hari sangat menentukan kualitas hidup kita sepanjang hari. Di usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas, mungkin tenaga tidak lagi seperti dulu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa tetap bertenaga, produktif, dan ceria setiap hari. Kuncinya ada pada apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, terutama sejak pagi hari. Buah bukan sekadar makanan. Buah bukan sekadar pengisi piring atau cemilan. Bagi tubuh lansia, buah adalah bahan bakar alami yang menguatkan dari dalam. Mulai dari pisang, pepaya, kurma, jeruk, sampai alpukat dan semangka. Semuanya punya kekuatan masing-masing untuk menambah energi, menjaga pikiran tetap jernih, melindungi tubuh dari kelelahan, menstabilkan suasana hati, bahkan membantu tidur malam jadi lebih nyenyak. Dan yang paling penting, semuanya tersedia di sekitar kita. Murah, mudah, alami, dan bisa kita sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Sekarang saatnya Anda bercerita. Saya ingin tahu nih, buah apa yang paling sering ibu atau bapak makan di pagi hari? Apakah ada resep favorit atau cara menyajikan buah yang unik di rumah? Tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa juga sebutkan dari kota atau daerah mana menonton video ini. Mungkin saja komentar ibu atau bapak bisa memberi inspirasi bagi lansia lain di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Bu Sri dari Purwokerto yang selalu aktif membagikan video ke grup lansia sehat. Pak Arman dari Medan yang sering kirim email cerita pola makan beliau. Dan semua penonton setia di channel ini, dari Aceh sampai Papua, dari kota sampai desa. Tanpa dukungan dan kebersamaan ibu bapak semua, video seperti ini tidak akan sampai ke begitu banyak keluarga lansia yang membutuhkan panduan hidup sehat. Mulailah dengan satu jenis buah, tapi konsisten. Jika bingung harus mulai dari mana, cukup pilih satu buah saja yang paling mudah dijangkau. Misalnya, pisang kepok, pepaya, semangka potong. Mulai dari situ. Makan tiap pagi. Rasakan perubahannya. Lalu lanjutkan ke buah lain yang sesuai. Kesehatan tidak datang dari perubahan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Salam hangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ibu dan bapak suka dengan video seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten terbaru. Dan jangan lupa absen di komentar, nama, usia, dan dari mana menonton hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, semangat, dan panjang umur untuk semua.